Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya doakan buat Anda dalam kondisi sehat walafiat. Saya mengucapkan buat teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan semakin lancar rezekinya. Dan peternakan saudara semuanya dalam kondisi sehat dan semakin sukses. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen breeding kambing. Dalam peternakan kambing, breeding kambing adalah hal mendasar dalam peternak kambing. Kenapa saya mengatakan hal mendasar? Karena kegiatan peternakan kambing seperti penggemukan dan pemeran tidak bisa berkelanjutan tanpa adanya breeding. Penggemukan kambing memerlukan stok populasi kambing dan stoknya diperoleh dari breeding kambing. Nah, untuk kambing perah harus ada reproduksi kambing-kambing baru yang berkualitas. Gini, secara sederhana saya menyebut breeding kambing sebagai usaha mengembangbiakkan atau menganak pinakkan kambing, teman-teman. Breeding kambing terlihat sederhana, namun untuk memperoleh hasil maksimal diperlukan manajemen yang memadai. Nah, pada kesempatan untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar, teman-teman, tentang manajemen breeding kambing dari terutama peternakan ini yang luar biasa dari peternakan 78 Farm Yogyakarta. Breeding kambingnya luar biasa. Nah, seekor kambing darah mulai bisa atau siap dikawinkan pada usia kira-kira sekitar 12 bulan. Bisa saja kambing diri dikawinkan sebelum usia 12 bulan, asalkan berat badannya abote sudah mencapai 60% berat badan induknya. Tujuannya untuk merangsang kambing segera birahi. Sebaiknya kambing diberikan pakan yang bernutrisi bagus, dimandikan, dijemur, dan bisa diumbar, teman-teman. Selain itu, teriakan libido pejantan dan bau khasnya memacu kambing darah segera birahi. Oleh karena itu, sebaiknya mendekatkan kambing diri dan pejantan yang dewasa. Nah, teman-teman semuanya, kambing betina memiliki siklus birahi sekitar 18-21 hari. Lama birahinya biasanya berlangsung sekitar 30 jam, teman-teman. Apabila lewat masa birahi kambing betina tidak dikawinkan, maka harus menunggu 18-21 hari, kemudian menunggu kambing betina birahi lagi. Nah, mengawinkan kambing betina harus pada masa benar-benar birahi. Kalau dipaksa kawin di luar birahi, biasanya tidak terjadi pembuahan. Setelah lewat satu masa siklus kambing betina tidak birahi lagi, bisa dipastikan kambing hamil. Lanjut, teman-teman. Ciri-ciri kambing birahi biasanya kambing gelisah dan mengembik, nggak bengok terus-terusan. Embikan kambing birahi dan kambing lapar ceto jelas berbeda. Perbedaannya hanya bisa diketahui dengan cara berternak langsung. Selain itu, ciri-ciri yang lain, ekornya dikibas-kibaskan terus, nafsu makan turun, kemaluannya merah dan cenderung basah. Di antara ciri-ciri kambing birahi tersebut dapat muncul bersama-sama atau salah satunya. Bahkan ada betina yang birahinya tidak tampak. Dia hanya mengibaskan ekor. Jika didekatkan dengan pejantan selama tidak ada pejantan, tidak nampak tanda birahi. Sebagai catatan, birahi berlangsung hanya sekitar 30 jaman. Artinya, di sekitar waktu itu saja
kambing betina bisa dibuahi kalau sebelum dan sesudah masa itu. Maka bisa terjadi perkawinan dan tidak terjadi pembuahan. Hindari teman-teman menunda mengawinkan diri karena semakin tua usia diri semakin sulit untuk dikawinkan. Karena usia sekitar 18 bulan ke atas cenderung lebih sulit untuk birahi. Kambing yang sedang bunting memerlukan perawatan yang baik untuk biar maksimal. Hasil maksimal outputnya adalah hasil maksimal outputnya adalah cempe lahir dalam keadaan sehat. Dan kalau beruntung lahir 2, 3, bahkan 4. Untuk mengupayakan kelahirannya kambing kembar dapat dilakukan dengan pemilihan genetik, pemberian dan pengaturan perkawinan. Prinsip dari kelahiran kembar ialah karena kambing betina mampu menghasilkan sel telur lebih dari 1 dalam rahim. Bisa jadi sel telur yang dihasilkan jumlahnya 2 atau 3 bahkan lebih sehingga telur tersebut siap dilakukan pembuahan baik oleh si pejantan, triple maupun tidak. Nah teman-teman, namun untuk mendapatkan keturunan yang nantinya berpotensi melahirkan triple, peran pejantan lebih dominan teman-teman. Nah nanti ketika teman-teman bisa mengikuti pelatihan di 78 Farm itu akan dibahas secara detail teman-teman. Dan nanti akan diarahkan dalam berternak benar-benar tepat guna ketika menjalankan peternakan dengan baik. Pejantan triple adalah pejantan yang dilahirkan triple. Saat kambing jantan triple mengawini kambing betina berkelahiran tunggal, tetap saja betina yang dikawini melahirkan tunggal. Namun cempe betina yang dilahirkan berpotensi mewarisi gen triple. Nah teman-teman, betina lebih dominan dalam hasil perkawinan saat itu. Semisal betina potensi triple dikawini pejantan potensi tunggal, kemungkinan triple pada saat perkawinan tinggi. Teman-teman, yang menjadi persoalan adalah memilih kambing induk biar kembar atau triple. Hal ini disebabkan kita sebagai peternak masih kurang memperhatikan rekaman ternak sehingga kita kurang mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkan seputar kelahiran kembar dari si kambing yang akan kita pilih. Jika kita melakukan pemilihan induk di pasar, maka sebaiknya kita perhatikan beberapa hal antaranya. Pertama, induk harus sehat. Itu perhatikan teman-teman. Kedua, utamakan postur tubuh besar, tinggi dan proporsional. Itu 2. 3, paling pokok ini, produksi susu bagus nampak dari bentuk kambing meskipun dalam masa kering. Hal ini harus diperhatikan apabila mengingat kelahiran kembar sehingga butuh susu yang lebih untuk si cempe. 4, pilih induk yang laktasi ketiga atau memasuki masa paling produktif. Dan 5, dalam pengumayaan kembar, pilih betina yang memiliki bentuk perut besar, yaitu cenderung jatuh ke bawah, bukan ke samping ya teman-teman. Nah untuk pemberian pakan secara maksimal mulai diberikan semenjak H-10 dari masa birahi kambing. Kita mesti tahu siklus birahi kambing betina sehingga H-10 pengawinan betina diasupi pakan yang cenderung mengandung protein kasar PK tinggi. Diharapkan pada saat birahi si betina dalam meningkatkan produktivitasnya maksimal ya teman-teman. Kelahiran kembar diupayakan juga untuk menerapkan teori asam basa yang melibatkan kromosom X dan Y. Cara sederhananya adalah sebagai berikut. Manajemen pertama dilakukan dengan memperhatikan masa birahi, melainkan pada masa puncak birahi. Bisa mengatur
keasaman saluran reproduksi dengan menyemprotkan cairan tertentu. Hindari pemberian pakan yang mengakibatkan keguguran. Seperti apa teman-teman? Daun randu, waru, ketapang, dan lain-lain. Daun randu memiliki efek keguguran yang tinggi. Selain daun-daun di atas, cyanida juga sepertinya berpengaruh terhadap keguguran. Untuk kambing bunting, contohnya mendem cyanida parah. Ada beberapa kasus yang kami temui, kambing bunting terserang kembung dari cyanida dan mampu disembuhkan beberapa saat setelah kasus kembung tersebut mengalami keguguran. Nah, setelah induk kambing melahirkan, segera diberi air gula. Tujuannya apa? Untuk menyegarkan, memulihkan tenaga. Kemudian selalu dipantau ya, dan pastikan plasenta atau ari-ari keluar. Lalu dibersihkan bagian pangkal ekor. Semprot dengan anti lalat. Beri makanan bernutrisi, namun jangan over ya, menghindari kasus groyongan atau proses, karena bagian saluran reproduksi masih lemah. Untuk cempe segera bantu bersihkan, potong tali pusar dengan alat yang sudah disteril, itu wajib. Jika alat tidak steril bisa mengakibatkan bisa kejang. Sebaiknya hindari gunting. Kemudian cempe harus segera menyusu ke induk. Wajib segera ya teman-teman. Bisa diletakkan di box khusus induk. Ya, demikian sedikit gambaran dari manajemen breeding kambing. Semoga informasi dari kami bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tetap semangat, jangan pantang menyerah. Fokus pada tujuan, jangan menunda, miliki visi. Lakukan pekerjaan sesuai hati nurani. Pastikan berani mengambil resiko. Percaya pada diri sendiri. Rencanakan bisnis dengan baik. Dan terakhir, belajar dari kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, tulis komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam peternak milenial Indonesia.